Berikut hasil pertandingan sepak bola pekan ke-29 di Premier League. Beberapa tim berhasil meraih kemenangan penting, sementara laga lainnya berakhir dengan hasil yang cukup mengejutkan. Berikut pembahasannya. Pertandingan pertama antara Brighton melawan Arsenal berlangsung sengit sejak menit awal. Babak pertama, Brighton hampir mencetak gol cepat pada menit ketiga setelah kesalahan David Raya saat membangun serangan. Carlos Baleba memanfaatkan bola liar dan melambungkan bola ke arah gawang kosong. Namun Gabriel melakukan penyelamatan krusial dengan menyundul bola keluar sebelum melewati garis. Arsenal kemudian membalas pada menit ke-9. Bukayo Saka menerima bola dari Jurrien Timber di sisi kanan sebelum memotong ke dalam dan melepaskan tembakan kaki kiri. Bola sempat membentur Baleba sehingga arahnya berubah dan mengecoh Bart Verbruggen. Arsenal pun unggul 1-0 hingga akhir babak pertama. Babak kedua, Brighton langsung tampil menekan. Jorginho Rutter mendapat peluang lewat sundulan, lalu kembali mengancam melalui tembakan keras dari luar kotak penalti. Namun David Raya berhasil melakukan penyelamatan penting. Arsenal sempat mendapat peluang lewat Leandro Trossard, tetapi tembakannya masih melenceng. Di menit-menit akhir, Brighton terus menekan untuk mencari gol penyeimbang, namun pertahanan Arsenal tetap solid hingga peluit akhir berbunyi. Arsenal pun memastikan kemenangan 1-0. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Manchester City melawan Nottingham Forest. Babak pertama, Nottingham Forest langsung menekan dan sempat menciptakan peluang lewat sundulan Morgan Gibbs-White, namun bola masih mampu diamankan Gianluigi Donnarumma. Setelah 15 menit berjalan, Manchester City mulai menguasai permainan dan mendominasi penguasaan bola. Peluang kembali datang bagi Forest pada menit ke-27 melalui kerja sama Nicolas Dominguez dan Gibbs-White, tetapi tembakan mereka kembali digagalkan Donnarumma. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-31 ketika umpan Ryan Cherki disambut finishing akrobatik Antoine Semenyo yang membawa City unggul 1-0 hingga turun minum. Babak kedua, Manchester City kembali menekan sejak awal dan hampir menambah gol lewat aksi Bernardo Silva, tetapi tembakannya masih melebar tipis. Nottingham Forest akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-56 melalui sentuhan Bakal Gibbs-White setelah menerima umpan Igor Jesus. Namun City kembali unggul pada menit ke-62 lewat sundulan Rodri memanfaatkan sepak pojok Ryan Ait-Nouri. Forest tidak menyerah dan berhasil menyamakan skor pada menit ke-76 melalui tembakan keras Elliot Anderson setelah menerima umpan Callum Hudson-Odoi. Hingga peluit akhir dibunyikan, kedua tim tidak mampu menambah gol dan pertandingan pun berakhir imbang 2-2. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Newcastle United melawan Manchester United yang berlangsung sengit sejak awal laga. Babak pertama, Manchester United mendapat peluang lebih dulu pada menit ke-8 melalui tembakan jarak menengah Matheus Cunha, namun bola masih melambung di atas mistar. Newcastle kemudian membalas lewat peluang Anthony Elanga pada menit ke-14, tetapi tendangannya dari rebound masih melebar tipis. Peluang lain datang dari Sandro Tonali pada menit ke-21 lewat tembakan jarak jauh yang hanya mengenai sisi gawang. Di akhir babak pertama, Newcastle unggul lewat penalti Anthony Gordon pada menit 45-6. Namun Manchester United langsung menyamakan skor 3 menit kemudian lewat sundulan Casemiro memanfaatkan tendangan bebas Bruno Fernandes. Babak kedua, Newcastle tetap tampil menyerang. Anthony Gordon sempat mendapat peluang pada menit ke-54 tetapi masih digagalkan kiper Senne Lammens. Manchester United juga mencoba membalas lewat peluang Bryan Mbeumo pada menit ke-61, namun masih berhasil diblok pertahanan Newcastle. Gol penentu akhirnya tercipta pada menit ke-90 melalui tembakan keras William Osula dari tepi kotak penalti yang memastikan kemenangan Newcastle 2-1. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Wolverhampton Wanderers melawan Liverpool. Babak pertama, Liverpool langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Peluang pertama datang pada menit ke-7 melalui sepakan Cody Gakpo, namun bola masih mudah diamankan oleh Jose Sa. Wolves tampil disiplin dengan pertahanan rapat dan sesekali mencoba menyerang lewat akselerasi Jackson Chachowa. Liverpool terus mendominasi penguasaan bola dan mencoba memanfaatkan bola mati melalui Dominic Szoboszlai serta Mohamed Salah, namun belum mampu menghasilkan gol. Hingga turun minum, skor tetap 0-0. Babak kedua, Liverpool meningkatkan tekanan sejak awal. Peluang sempat hadir dari situasi sepak pojok. Tetapi kemelut di depan gawang Wolves masih gagal dimanfaatkan para pemain Liverpool. Meski terus menekan, justru Wolves yang berhasil mencetak gol lebih dulu pada menit ke-78. Rodrigo Gomez berhasil menuntaskan umpan dari Tolu Arokodare dan membawa tuan rumah unggul 1-0. Liverpool kemudian merespons cepat pada menit ke-83 ketika Mohamed Salah mencetak gol penyama kedudukan setelah menusuk dari sisi kanan. Saat laga tampak akan berakhir imbang, Wolves mencetak gol penentu pada masa tambahan waktu lewat tembakan jarak jauh Andre yang mengecoh Alisson Becker.
Wolves pun akhirnya mengamankan kemenangan dramatis 2-1 hingga peluit akhir. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Aston Villa melawan Chelsea. Babak pertama, Aston Villa langsung mengejutkan pada menit ketiga lewat gol Douglas Luiz yang memanfaatkan umpan Leon Bailey dan membawa tuan rumah unggul 1-0. Chelsea mencoba merespons cepat, namun sundulan Joao Pedro pada menit ke-6 masih mampu ditepis Emiliano Martinez. Villa sempat mengancam lagi lewat Ollie Watkins pada menit ke-31, tetapi kiper Philip Jurgensen berhasil menggagalkannya. Chelsea akhirnya menyamakan skor pada menit ke-35 melalui Joao Pedro setelah menerima umpan Malo Gusto. Menjelang akhir babak pertama, Joao Pedro kembali mencetak gol pada menit ke-46 sehingga Chelsea berbalik unggul 2-1 saat turun minum. Babak kedua, Chelsea tampil semakin percaya diri dan menambah keunggulan pada menit ke-55 melalui gol Cole Palmer yang memanfaatkan bola rebound di dalam kotak penalti. Aston Villa mencoba menekan lewat beberapa serangan, namun pertahanan Chelsea masih mampu meredam peluang yang ada. Pada menit ke-65, Joao Pedro kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima assist dari Alejandro Garnacho dan menutup hat-trick-nya di laga ini. Hingga peluit akhir berbunyi, Chelsea mampu mempertahankan keunggulan dan memastikan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Aston Villa. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Tottenham Hotspur melawan Crystal Palace. Babak pertama, Tottenham hampir kebobolan di menit pertama sebelum kiper Guglielmo Vicario berhasil menggagalkan peluang Adam Wharton. Crystal Palace sempat mencetak gol lewat Ismail Assar, tetapi dianulir karena offside. Tottenham kemudian berhasil membuka keunggulan setelah Archie Gray melakukan aksi individu dan memberikan umpan kepada Dominic Solanke yang menyelesaikannya menjadi gol. Namun situasi berubah ketika Mickey van de Ven mendapat kartu merah setelah melanggar SAR sebagai pemain terakhir. Crystal Palace mendapat penalti yang sukses dieksekusi oleh SAR untuk menyamakan skor. Tim tamu kemudian memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan mencetak 2 gol tambahan lewat Jurgen Strand Larsen dan kembali melalui SAR. Sehingga Palace unggul 3-1 saat turun minum. Crystal Palace pun memastikan kemenangan 3-1 atas Tottenham hingga peluit akhir berbunyi. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Everton melawan Burnley. Babak pertama, Everton tampil lebih menyerang sejak awal laga dan mencoba menekan pertahanan Burnley. Gol pembuka akhirnya tercipta pada menit ke-32 melalui James Tarkowski yang membawa tuan rumah unggul 1-0 hingga turun minum. Babak kedua, Everton kembali menunjukkan permainan agresif. Pada menit ke-60, Kiernan Dewsbury Hall berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0. Burnley sempat mencoba membalas, namun pertahanan Everton tetap solid hingga pertandingan berakhir. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Bournemouth melawan Brentford. Babak pertama, kedua tim tampil cukup berhati-hati dan lebih banyak bermain di lini tengah. Bournemouth mencoba menekan lewat serangan sayap, sementara Brentford beberapa kali mengancam melalui serangan balik cepat. Namun hingga turun minum, tidak ada gol yang tercipta. Babak kedua, tempo pertandingan mulai meningkat dengan kedua tim saling menciptakan peluang. Meski begitu, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat peluang-peluang tersebut gagal menjadi gol. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap 0-0 untuk kedua tim. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Leeds United melawan Sunderland. Babak pertama, kedua tim bermain cukup hati-hati dan saling mencoba membangun serangan. Leeds sempat menguasai permainan, sementara Sunderland beberapa kali mengancam lewat serangan balik. Namun hingga turun minum, belum ada gol yang tercipta. Babak kedua, pertandingan berjalan lebih terbuka. Sunderland akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-70 lewat gol penalti Habib Diarra. Leeds mencoba menekan di sisa waktu pertandingan, tetapi tidak mampu mencetak gol balasan hingga peluit akhir berbunyi. Skor 1-0 untuk kemenangan Sunderland. Pertandingan terakhir mempertemukan Fulham melawan West Ham United. Babak pertama, kedua tim bermain cukup seimbang dan saling mencoba membangun serangan. Fulham sempat menguasai bola lebih banyak, sementara West Ham mengandalkan serangan balik cepat. Namun hingga turun minum, belum ada gol yang tercipta. Babak kedua, pertandingan berjalan lebih terbuka. West Ham akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-65 lewat gol Crescencio Summerville. Fulham mencoba menekan di sisa waktu pertandingan, tetapi tidak mampu mencetak gol balasan hingga peluit akhir berbunyi. Skor 1-0 untuk kemenangan West Ham. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.